Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bab menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. 1. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kebanyakan manusia memiliki cenderungan terhadap uang dan harta melimpah. Meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi, mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah, meskipun barang tersebut kurang begitu penting bagi diri dan keluarganya. Sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah, karena termasuk kategori menghamburkan harta, pemborosan, dan berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik maka harta bisa bermanfaat baginya, sebaliknya kalau harta dikelola secara salah maka akan mencelakakannya. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya, dan dalam proses mencarinya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas israf dan boros tabzir dalam membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan setan. Contoh tabzir dan israf dalam makan dan minum. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapat bagian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kemudian kita lanjut ke subbab yang kedua yaitu menghindari sifat riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya, secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Riya dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Hal ini dikarenakan sifat riya terkait dengan niat dalam hati, sedangkan isi hati manusia hanya diketahui oleh Allah SWT. Riya dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu riya khalis dan riya syirik. Riya khalis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah, dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Selanjutnya kita lanjut ke materi menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya, dan tak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah SWT, karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Beberapa cara menghindari sifat takabur diantaranya adalah: pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya.
Kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Keempat, bersifat rendah hati tawadu. Kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Lanjut lagi ke materi menghindari sifat hasad. Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seseorang yang memiliki banyak kelebihan bukan berarti tanpa kekurangan. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang memiliki banyak kekurangan bukan berarti tanpa kelebihan. Tak seorang pun di dunia ini yang sempurna. Ketidakmampuan dalam mengelola kekurangan diri serta berlebihan dalam menunjukkan kelebihan akan berakibat munculnya sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Misalnya, ketika ada teman membeli gadget baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Menurut Imam Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu: pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain, dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Ketiga, merasa tidak ridha terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah SWT. Dari pembelajaran ini dapat diambil kesimpulan bahwa menjalani hidup yang penuh manfaat bukan hanya tentang mencapai kesuksesan duniawi, tetapi juga tentang menjaga hati dan perilaku agar sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu cara agar hidup kita menjadi lebih bermakna adalah dengan menjauhi sifat-sifat tercela yang dapat merusak amal ibadah, merusak hubungan dengan sesama, dan membuat hati menjadi kotor. Pertama, menghindari hidup berfoya-foya penting agar kita tidak terjebak dalam pola hidup konsumtif dan boros. Harta adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijak dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kedua, menjauhi sifat riya dan sum'ah akan menjaga keikhlasan dalam beribadah. Segala amal yang dilakukan hendaknya diniatkan semata-mata karena Allah SWT, bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia. Ketiga, sifat takabur atau sombong harus dihindari karena merupakan penyakit hati yang dapat merusak akhlak dan hubungan sosial. Seseorang hendaknya selalu bersikap rendah hati, menyadari kekurangan diri, dan menghargai kelebihan orang lain. Keempat, hasad atau iri hati adalah sikap tercela yang menyebabkan seseorang tidak senang terhadap kenikmatan yang diterima orang lain. Sifat ini harus dijauhi dengan memperbanyak rasa syukur, qanaah, dan doa untuk kebaikan sesama.